Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat pagi kepada para peserta. Hari ini kita akan menyelenggarakan webinar yang bertemakan bagaimana ketentuan pidana pencemaran nama baik di sosial media menurut hukum. Webinar kali ini juga diselenggarakan oleh BAA, yaitu belajar apa aja, dan bekerja sama dengan PBH Pradi Bandung atau Pusat Bantuan Hukum Pradi Bandung. Telah hadir bersama kita kedua pembicara ya. Yang pertama pembicaranya ada dari Pusat Bantuan Hukum Pradi, yaitu Bapak Faisal Abdul Aziz, SHMM. Kemudian ada Bapak Hafid Mauludin SH sebagai pembicara kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama ya, pembicara pertama, yaitu Bapak Faisal Abdul Aziz. Untuk waktu kami persilahkan. Silahkan Bapak Faisal. Masih di mute, Pak. Mohon maaf, masih di mute. Oke. Udah kedengeran? Oke, sip. Terima kasih nih Pak Akil nih selaku moderator untuk webinar kali ini. Sebelum saya masuk ke sesi belajar bareng kali ini, mungkin selebihnya saya sapa dulu nih semua yang ada di sini buat narasumber yang kedua nih Pak Hafid nih, sehat Pak Hafid? Ada Pak Akil juga moderator, ada Kak Lisa, sehat Kak Lisa. Ada juga di sini berapa orang nih? Ada Ari, Bintang, Manda, Mutiari, Riki, Ismono. Banyak ya di sini ya. Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Amin. Bentar, saya mau share screen. Oke. Sorry. Oke, kita masuk ke belajar kali ini ya. Di sini saya akan sharing mengenai ketentuan pidana pencemaran nama baik di sosial media. Oke. Nah, ini CV singkat saya kuliah S1 saya di Unpar, jurusan S2 saya di IKOPIN, lalu saya pengurus DPC Pradi Bandung, lalu saya wakil ketua 2 Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Bandung. Nah, ini kantor saya lah, Office Faisal Abdul Aziz and Associates. Alamat kantor saya ada di Jalan Golf Selatan 9 nomor 32 Arcamani, Kota Bandung. Lalu sekretariat DPC Pradi Bandung, Jalan Talaga Bodas nomor 40, Lengkong, Kota Bandung. Nah, di DPC Pradi Bandung, saya merupakan pengurus DPC Pradi Bandung, saya merupakan sekretaris bidang pendidikan dan pelatihan periode 2018 hingga 2023. Lalu di PBH Pradi Bandung, saya merupakan wakil ketua 2. Oke. Itu CV singkat saya. Tapi pembahasan kali ini kita lebih ke sesi tanya jawab ya. Saya akan menjelaskan secara umum-umumnya saja mengenai pencemaran nama baik. Pertama, penjelasan umum mengenai penjelasan umum mengenai hukum pidana. Yang kedua, ketentuan pasal pencemaran nama baik di sosial media merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lalu upaya yang dilakukan terkait pencemaran nama baik. Oke. Nah, itu adalah 3 hal yang akan saya bahas kali ini ya, rekan-rekan semua ya. Ya. Kita masuk. Seiring perkembangan zaman, teknologi itu merupakan hal yang penting. Setiap orang pasti tidak akan
terlepas dari yang namanya teknologi. Contohnya handphone, laptop, dan lain-lain. Contohnya aja sekarang kita lagi webinar gitu kan, ini merupakan salah satu kemajuan dari teknologi gitu. Nah, tapi di sisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi, ada juga dampak-dampak yang timbul akibat dari kemajuan teknologi tersebut, gitu kan? Nah, apabila kita selaku manusia bijak dalam menggunakan teknologi, teknologi apapun itu tidak akan menjadi permasalahan. Namun yang akan jadi permasalahan apabila seseorang itu tidak bijak menggunakan teknologi yang ada, gitu kan. Nah, adapun memang orang yang sudah bijak menggunakan teknologi, tapi dia tidak mengerti dampak hukumnya seperti apa. Ada juga yang sudah bijak dan mengerti dampak hukum atas penggunaan teknologi yang dimaksud, tapi orang itu tetap melanggar kaidah hukum yang ada di Indonesia atau hukum positif yang ada di Indonesia karena alasan-alasan tertentu gitu. Jadi intinya zaman sekarang ini memang teknologi itu mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia gitu. Masuk mengenai penjelasan umum hukum pidana. Nah, hukum pidana merupakan hukum yang memaksa atau doingan reh. Nah, di sini mengapa saya tulis hukum pidana adalah doingan reh? Pertama, secara doktrin atau secara teori hukum bahwa memang betul hukum pidana merupakan hukum yang memaksa, hukum yang doingan reh. Yang artinya setiap orang itu harus tunduk dan patuh atas satu kaidah hukum pidana. Nah, kenapa disebut doingan reh juga? Karena dalam hukum pidana ada sanksi yang membuat efek jera. Mungkin sedikit flashback kita waktu zaman kuliah juga sanksi itu ada dua, ada sanksi positif dan sanksi negatif ya rekan-rekan semua ya. Nah, dalam hukum pidana ini adalah sanksi-sanksi yang negatif karena dalam hukum pidana itu diatur dalam pasal 10 KUHP, apa-apa aja sih gitu kan sanksi dalam hukum pidana tuh ada pidana penjara, ada pidana pokok, ada pidana tambahan gitu kan, ada penjara, kurungan, denda dan lain-lain gitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu kerangka penting yang ada dalam hukum pidana ya. Pertama, kalau adanya tindak pidana itu harus ada perbuatan dan kesalahan. Oke. Munculnya atau sorry, adanya tindak pidana itu harus ada perbuatan dan kesalahan. Yang di mana perbuatannya itu melawan hukum. Nah, dan adanya kesalahan. Kesalahan ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang, gitu. Jadi intinya dalam tindak pidana itu harus ada perbuatan dan harus ada kesalahan. Gimana kalau misalnya hanya ada salah satu? Nggak bisa, itu nggak bisa jadi tindak pidana. Gitu ya. Nah, perbuatannya itu harus melawan hukum, kesalahannya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata perbuatannya sudah melawan hukum, tapi orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkannya dengan alasan misalnya orang gila nih, ada orang gila yang mukul orang. Nah, perbuatannya betul melawan hukum, tapi kan kemampuan bertanggung jawab orang gila itu pun diatur gitu kan dalam dalam pasal KUHP gitu. Nah, jadi orang gila tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya gitu kan. Nah, hal tersebut menjadi alasan pemaaf. Begitupun kesalahan contohnya ya. Kesalahannya ada, orangnya mampu bertanggung jawab gitu kan. Perbuatannya ada tapi tidak melawan hukum. Contohnya seorang polisi atau seorang polisi yang menembak mati terpidana mati misalnya gitu ya. Misalnya ada putusan mati itu kan ditembak sama brimob ya oleh berapa jumlah brimob gitu kan pelurunya dan lain-lain gitu. Nah, seorang polisi misalnya yang nembak terpidana mati gitu kan. Nah, polisi kemampuan bertanggung jawabnya ada gitu kan. Tapi perbuatannya ada tapi kan tidak melawan hukum karena itu diatur dalam pasal KUHP juga. Nah, itu menjadi alasan pembenar. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kesimpulannya dalam tindak pidana itu harus ada perbuatan dan kesalahan. Oke. Tentuan pasal pencemaran nama baik di sosial media, ini saya langsung merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Nah, gini,
Kalau untuk DKUHP, saya tidak terlalu membahas detail mengenai pasal 310 sampai sekian tentang pencemaran nama baik, karena di sini sudah dikhususkan pencemaran nama baiknya di sosial media. Jadi saya akan fokus di sosial medianya gitu, di dunia perinternetan gitu ya. Nah, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal tersebut berbicara, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini hal yang dilarangnya ya. Masuk selanjutnya di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, di sini ini bunyi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang sanksi dan pencemaran nama baiknya gitu. Cuman di sini ada dirubah nih di pasal ini tuh di pasal 27 dan pasal 45 ini dirubah nih. Nah, ini perubahannya seperti ini. Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, berbicara seperti ini, berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, jadi perubahannya di sini bukan dari unsur pasalnya, melainkan dari sanksi atas kaidah hukum yang dimaksud. Yang awalnya 6 tahun, lalu dan atau dendanya 1 miliar, sekarang diturunkan jadi 4 tahun dan atau dendanya paling banyak 750 juta. Tapi unsurnya itu sama. Ya. Pemahaman singkat unsur pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 45 ayat 3 nih tentang perubahan atas Undang-Undang ITE-nya ya. Jadi di sini saya akan membahas singkat biar waktu kita banyak ke sesi tanya jawab ya. Jadi saya akan menjelaskan pemahaman singkat mengenai unsur-unsur yang ada dalam ketiga pasal tersebut gitu ya. Nah, pertama, unsurnya itu setiap orang itu jelas, subjek hukum pidana itu adalah orang. Yang kedua, nah unsurnya itu ada kesengajaan di sini. Mungkin kita rekan-rekan bisa membaca atau kita tulis kembali. Sengaja di sini kan ada tiga nih, dibagi tiga nih. Ada sengaja dengan sadar bertujuan, ada sengaja dengan sadar kepastian, ada sengaja dengan sadar kemungkinan. Nah, tiap sengaja di sini memiliki ciri khasnya masing-masing, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk pencemaran nama baik, ya itu cenderung masuk ke sengaja dengan sadar bertujuan, gitu. Ya, jadi di sini dalam kasus pencemaran nama baik di sosial media ini cenderung masuk kebanyakan masuknya ke sengaja dengan sadar bertujuan, gitu. Jarang dengan sadar kepastian atau sengaja dengan sadar kemungkinan itu jarang banget ya itu terjadi, bahkan saya sampai saat ini sih belum pernah dengar gitu loh bahwa ada pencemaran nama baik tapi unsur kesengajaannya itu masuk dengan sadar kepastian atau sengaja dengan sadar kemungkinan gitu. Nah, yang saya tahu unsur kesengajaannya itu adalah sengaja dengan sadar bertujuan dan rata-rata orang misalnya posting melakukan pencemaran nama baik gitu kan di sosial media mau di IG, Facebook, mau di TikTok, sekarang mau di apapun itu gitu. Nah, itu pasti sadar bertujuan. Gitu. Ya. Nah,
tanpa hak mendistribusikan, unsur selanjutnya tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Jadi gini, di sini tanpa hak tuh melakukan posting, jadi singkatnya tuh melakukan posting gitu kan, menyebarluaskan baik itu misalnya bisa di-download misalnya si dokumen elektroniknya dan lain-lain gitu ya, yang intinya disebarluaskan dengan berbagai cara. Jadi tanpa hak disebarluaskan dengan berbagai cara ya. Dengan caranya itu yang tadi seperti saya bilang, apakah itu via nanti bisa di-download atau hanya di-posting saja dan lain-lain. Intinya disebarluaskan tanpa hak. Oke. Nah, penghinaan, unsur selanjutnya ada penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, di sini dalam Undang-Undang ITE itu tidak dijelaskan mengenai apa itu pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini berawal dari pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, mungkin teman-teman bisa baca KUHP-nya dari R. Susilo gitu kan, atau ada doktrin-doktrin lain mengenai pencemaran nama baik. Nah, itu rekan-rekan bisa baca gitu ya, apa itu pencemaran nama baik, penghinaan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi pencemaran nama baik itu di KUHP itu ada dalam bab penghinaan. Gitu. Jadi bab penghinaan itu banyak, ada pencemaran nama baik secara langsung, ada pencemaran nama baik lewat tertulis dan lain-lain gitu kan. Nah, itu baca dari pasal 310. Nah, hanya saja pencemaran nama baik di sini itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang berbau asusila. Jadi yang diserang oleh si pelaku ini adalah kehormatan nama baiknya, bukan asusilanya. Gitu. Ya. Jadi misalnya nih orang dihina gara-gara misalnya namanya jelek, atau misalnya gara-gara fitnah gitu kan dan lain-lain. Nah, itu masuk gitu ya ke bab penghinaan. Jadi bukan secara asusila intinya itu. Jadi rekan-rekan di sini ditegaskan bahwa pencemaran nama baik gitu kan. Nah, itu bukan menghina secara asusila ya, tapi menghina